Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renhat Toas Patiasina, kelas 15 dari SMA Kesatuan Bogor. Sekarang, saya akan mempresentasikan tentang dampak bencana alam terhadap permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar di Sumatera dan Aceh. Oke, sekarang saya akan mempresentasikannya. Wilayah Sumatera dan Aceh merupakan daerah yang secara geografis rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan letusan gunung berapi. Bencana tersebut bukan hanya dari kerusakan fisik serta korban jiwa, tetapi juga membawa dampak besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan terhadap kondisi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Apa yang dimaksud dengan permintaan? Nah, permintaan itu adalah keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa tertentu pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Contohnya, ketika bencana alam terjadi, kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang pokok akan meningkat secara signifikan. Dan permintaan terhadap makanan, air bersih, obat-obatan, pakaian, serta bahan bangunan melonjak akibat rusaknya fasilitas umum. Maka, keadaan ini menyebabkan kurva permintaannya bergeser ke kanan, menandakan meningkatnya jumlah barang yang dibutuhkan pada berbagai tingkat harga. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan salah satu contoh dari kurva permintaan, yaitu mengenai obat sebelum dan sesudah bencana. Ini adalah tabel permintaan obat sebelum bencana. Mari kita lihat. Dan di sini itu adalah harga obatnya. Untuk harga 50.000, jumlah permintaannya itu adalah 10 box. Dan harga 60.000, jumlah permintaannya adalah 8 box. Harga 70.000, jumlah permintaannya itu adalah 6 box. Harga 80.000, itu jumlahnya adalah 4 box. Dan harga 90.000, jumlahnya adalah 2 box. Nah, sekarang ketika kita menghubungkan titik ini akan membentuk suatu garis lurus. Dan garis tersebut menandakan kurva permintaan obat sebelum bencana. Selanjutnya, ini adalah tabel permintaan obat setelah bencana. Dan untuk harganya 50.000, jumlah permintaannya adalah 20 box. Harga 60.000, jumlah permintaannya 16 box. Harga 70.000, jumlah permintaannya adalah 12 box. Harga 80.000, jumlah permintaannya 8 box. Harga 90.000, jumlah permintaannya adalah 4 box. Dan ketika kita menghubungkan titik tersebut akan menunjukkan garis yang lurus. Dan garis tersebut menandakan kurva permintaan setelah bencana. Di sisi lain, bencana juga secara langsung mengganggu proses penawaran. Nah, apa itu konsep penawaran? Penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Sekarang kita akan membahas contoh proses penawaran di daerah bencana. Contoh pertama, banyak lahan pertanian rusak, hasil panen gagal, dan jalur distribusi terputus. Dan sarana produksi juga hancur. Di beberapa wilayah, Sumatera dan Aceh mengalami banjir dan kebakaran hutan sering merusak kebun sawit, padi, serta tanah hortikultura yang menjadi sumber utama
pasokan pasar. Dan kedua, yaitu adalah kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan turut menghambat distribusi barang dari daerah produksi ke pasar kota. Akibatnya, jumlah barang yang tersedia menurun sehingga kurva penawarannya bergeser ke kiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan salah satu contoh kurva penawaran, yaitu mengenai obat setelah dan sebelum bencana. Yang ini itu adalah tabel penawaran sebelum bencana. Nah, mari kita lihat. Untuk harga obat 50.000, jumlah penawarannya adalah 4 box. Dan harga 60.000, jumlah penawarannya adalah 8 box. Harga 70.000, jumlah penawarannya itu adalah 12 box. Harga 80.000, jumlah penawarannya adalah 16 box. Dan harga 90.000, jumlah penawarannya adalah 20 box. Dan ketika kita menarik garis dari atas akan membentuk garis lurus dan berarah ke kiri. Dan garis tersebut menandakan kurva penawaran obat sebelum bencana. Selanjutnya, ini adalah tabel penawaran setelah bencana. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Untuk harga 50.000, jumlah penawarannya adalah 8 box. Harga 60.000, jumlah penawarannya adalah 16 box. Harga 70.000, jumlah penawarannya adalah 24 box. Harga 80.000, jumlah penawarannya adalah 32 box. Dan harga 90.000, jumlah penawarannya adalah 40 box. Selanjutnya, kita akan menghubungkan titik-titik ini menjadi garis lurus yang menandakan kurva penawaran obat setelah bencana. Nah, sekarang perubahan permintaan yang meningkat dan penawaran yang menurun ini menyebabkan terjadi ketidakseimbangan pasar. Nah, apa yang dimaksud dengan ketidakseimbangan? Ketidakseimbangan itu adalah di mana jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen berbeda dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Sehingga harga barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan tajam karena stok terbatas, sementara kebutuhan tinggi. Fenomena ini disebut sebagai kelangkaan. Contohnya, di pasar tradisional Aceh maupun Sumatera, situasi pasca bencana sering ditandai dengan naiknya harga beras, telur, gula, dan bahan bakar. Jika tidak dikendalikan, maka dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memperparah beban ekonomi korban bencana. Nah, cara untuk mengembalikan keseimbangan pasar itu diperlukan campur tangan pada pemerintah dan berbagai pihak. Pemerintah biasanya melakukan operasi pasar, menyalurkan bantuan secara logistik, memberikan subsidi harga, serta memperbaiki infrastruktur transportasi agar distribusi kembali lancar. Bantuan dari daerah lain juga membantu menambah pasokan, sehingga penawaran perlahan meningkat kembali ketika pasokan mulai pulih dan permintaan stabil, serta harga pasar berangsur turun menuju titik keseimbangan yang baru. Nah, kesimpulannya, dampak bencana pada Aceh dan Sumatera bisa memengaruhi terhadap mekanisme pasar berupa ketidakseimbangan pasar, kenaikan harga, dan kelangkaan suatu barang, sehingga
kebutuhan pada masyarakat mendesak. Untuk mengembalikan stabilitas pasar dengan pemulihan ekonomi melalui bantuan, revitalisasi produksi, dan perbaikan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat pasca bencana. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.